dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Jemaat dipersilahkan mengambil saat hening untuk menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 bait pertama dan ketiga, Tuhanku Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa Sang Putra yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Haleluya, terpujilah.
Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kami menyadari Tuhan, apa yang telah kami lakukan seringkali merusak relasi kami dengan sesama kami, begitu juga alam ini. Untuk itu pada saat ini kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kami semua. Ampuni kami Tuhan. Amin. Marilah kita pujikan ya Allahku di cahayamu. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pujikan ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia
yang Maha Suci. Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala Bagaikan api memurnikan nurani kami, mengubarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan pada saat ini. Sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan, kami akan bacakan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, marilah kita aturkan persembahan ini bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. sekarang Sempurna dan besar segala karya Tuhan, dibina kita anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Marilah Bapak Ibu kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas berkat yang terus melimpah kepada kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, sukacita,
damai sejahtera. Dan melalui pekerjaan kami, Tuhan pun memberikan rezeki sehingga kami dapat mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa, kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Terimalah ya Bapa, kuduskanlah dan berkatilah agar bermanfaat untuk pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus mengucap syukur kepadamu, tidak hanya dengan materi, namun ajarkan kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan. Berkati saudara kami yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk mengolah persembahan ini, agar dapat mempergunakan persembahan ini hanya seturut dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menerima berkat rohani melalui Bapak Pendeta Surono STH. Untuk itu, berkati kami ya Tuhan, agar dapat mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Pendeta Surono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati agar apa yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, bila terselip dosa di dalam kami menghaturkan persembahan, bahkan di dalam kami berdoa, kami mohon ampunan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang demikian sabda Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehat? Tetap semangat? Ya, tentu kita harus semangat. Meskipun pada saat ini kita mengalami keprihatinan yang bagi semua orang itu adalah berat. Di tengah pandemi, di mana-mana susah, banyak terjadi PHK, tetapi kita harus semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saya di depan nanyakan ataupun mengucapkan apakah saat ini masih semangat? Nah,
itu adalah roh di dalam hidup kita. Bagaimana ketika kita tidak mempunyai rasa semangat, bagaimana kita tidak mempunyai impian yang kita impikan. Meskipun apa yang terjadi saat ini seringkali membuat kita terasa sulit, terasa beban berat, dan kita seakan-akan tidak bisa untuk melewatinya. Ternyata bukan kita saja, semua orang pun mengalami hal yang demikian. Berarti menghadapi persoalan ini, tekanan yang terjadi saat ini, peristiwa yang terjadi saat ini, satu kuncinya adalah kita harus semangat. Semangat itu diperlukan supaya kita itu memiliki jiwa yang selalu memuji Tuhan, bisa bersyukur, dan tentunya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dalam bacaan kita saat ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Ini mengandung semangat. Semangat tentang apa? Yaitu semangat supaya para murid itu mau menerima apa yang disampaikan dan para murid mau diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain, para murid diberi kuasa. Akan tetapi, karena saking semangatnya dan kita sebagai orang-orang Kristen, karena kita diberikan kuasa untuk menjadikan bangsa ini menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita kelewatan batas. Loh, kenapa kok sampai kelewatan batas? Kita malah lalu menginginkan untuk berkuasa. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, maka kita harus berkuasa. Berkuasa yang dimana tujuannya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Berarti dengan kata lain, semangat dalam iman kita, dalam kekristenan kita, itu seakan-akan disamarkan dengan kita menjadi orang Kristen. Tadi wong Kristen itu harus berkuasa, karena ketika berkuasa, semuanya akan dipermudah, mengurus apapun akan dipermudah, dan itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Ternyata bukan demikian. Menjadi orang Kristen itu ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus diperbuat supaya nilai-nilai kekristenan itu semakin nampak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya nanti akan terjadi pertarungan-pertarungan dalam diri kita, karena apakah harus dilakukan atau tidak, dan itu akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana, apakah kita itu mau untuk memenangkan itu semua, mau menanggalkan apa yang ingin kita miliki, misalkan kekuasaan supaya kita dihormati dan lain sebagainya. Kita harus melihat kembali apa nilai-nilai kekristenan itu, yaitu untuk memancarkan kasih Allah, kemuliaan Allah bagi dunia ini. Saat ini tidak jarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi adanya politik identitas. Nah, ketika ada orang Kristen yang menjabat, kita merasakan sukacita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita akan mengurus apa-apa, akan semakin dipermudah. Misalkan izin pembangunan gedung gereja akan semakin dipermudah. Ketika akan mengadakan Natalan besar-besaran, kita ketika mengurus surat-surat itu akan dipermudah. Nah, ternyata ini salah. Karena politik identitas yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali melupakan nilai-nilai kekristenan. Dan yang terjadi hanyalah inginnya berkuasa, lalu akan terjadi perpecahan, permusuhan di mana-mana.
Itu yang terjadi ketika kita hanya mengandalkan kuasa kita saja. Karena kita tadi sudah diberi mandat oleh Tuhan untuk memelihara, untuk menjadikan bangsa ini, dunia ini menjadi murid Tuhan, sehingga kita seringkali tergiur, terlupakan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dengan kata lain, kita bisa disebut wong Kristen ning ilang Kristeni. Karena yang ditunjukkan hanya apa yang menjadi keinginan diri sendiri, bukan tujuan Allah yang ditunjukkan. Tujuan Allah tentunya untuk kesejahteraan, untuk kedamaian seluruh umat manusia. Dengan kuasa yang harusnya untuk kesejahteraan umat manusia, saat ini banyak terjadi tambang liar di mana menguras kekayaan alam, semuanya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Bukan lalu menjaga, tetapi dikuras dengan sekuat tenaga. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen supaya kita tidak disebut wong Kristen ning ilang Kristeni? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu sebenarnya kita ada di dunia ini untuk apa dan bagaimana. Kita harus bisa melihat lagi bagaimana tujuan Allah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus, di mana memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan supaya manusia pun bisa memulihkan hubungan antar sesama dan juga alam ini. Kenapa alam ini perlu kita jaga? Karena alam merupakan rumah kediaman bagi kita semua dan juga makhluk yang lainnya. Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan di atas alam, supaya kita mau menguasai alam dan mengelola alam ini dengan menjunjung kehidupan. Apa yang kita lakukan hanya untuk kehidupan kita. Jangan kita kuras dengan semau kita saja. Lalu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu bahwa ketika manusia diberikan wewenang dan kebebasan untuk menguasai, mengolah dan menggunakan alam, semuanya untuk kesejahteraan umat manusia. Berarti dengan kata lain, tidak ada yang dirugikan. Berarti kalau dirugikan, ada yang ingin menguasai untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, itu bisa dikatakan wong Kristen ilang Kristeni. Semangat dalam Injil yang kita baca tadi seakan pudar karena kita seringkali memanipulasi apa yang menjadi tugas kita untuk berkuasa, untuk mengusahakan, untuk mengelola dan memelihara alam ini. Alam ini adalah bagian dalam dunia ini, begitu juga ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita semua mau ikut terlibat, bersaksi untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Saat ini pasti kita dalam hati kita saat ini sulit. Di tengah situasi ini kok harus mewujudkan damai sejahtera bagi dunia ini. Kadang dalam diri kita sendiri aja belum ada damai sejahtera. Tapi ini tugas yang Tuhan perintahkan dengan semangat untuk memberitakan Injil, dan ketika kita mau dengan sungguh-sungguh, kita akan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau Tuhan Allah tak pernah meninggalkan umatnya, tentu Tuhan itu menuntun umatnya untuk mewujudkan hidup yang penuh damai bagi semua makhluk. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memperhatikan tingkah laku.
sebagai wakil Allah dan mitranya, maka manusia harus melihat tingkah lakunya dalam memperlakukan bumi, memperlakukan sesama. Dan nanti kita pun akan disebut sebagai orang Kristen yang ngristeni, yang menonjolkan nilai-nilai kekristenan. Yang kedua, kita menyadari penyertaan Allah. Itu yang terpenting. Bahkan yang seringkali membuat kita kehilangan semangat karena kita seakan-akan tidak disertai oleh Allah. Tetapi Allah Tritunggal itu menyertai kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang kita hadapi. Di tengah pandemi ini, kita melihat bagaimana juga terjadi bencana alam, banjir rob, tentu bukan hal yang mudah. Tapi dengan semangat, dengan yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Karena kita adalah gambarnya, karena kita adalah mitra yang diutus oleh Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa bekerja menyertai kita di dalam kita mewujudkan damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Trinitas ini kita semua mendapatkan penegasan bahwa untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan, kita harus ingat bahwa dalam gerak Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dekat dengan hidup kita. Di mana kita sebagai orang Kristen harus memahami bahwa Trinitas itu dogmatis sekaligus praktis, di mana tindakan dan perbuatan Allah yang praktis itu keluar dari hakikat Allah itu sendiri. Dalam konsep Trinitas dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu relasi kasih yang setara dan kekal. Dalam relasi kasih itu semua berada dalam keesaan yang tidak dapat dipisahkan dalam gerak kesatuan itu. Jemaat, umat diundang untuk turut serta bersama gerakan Allah, yaitu untuk merespon kasih Allah, mewujudkan karya Allah di dunia ini. Melalui konsep Trinitas yang mungkin kita dengarkan, yaitu secara dogmatis sekaligus praktis, inilah orang Kristen terlibat di dalam pemulihan. Pemulihan lingkungan hidup, relasi dengan sesama, sehingga orang-orang yang ada di dunia ini, alam ini, akan merasakan kasih Tuhan yang kita bawa, kasih Allah yang kita pancarkan. Karena iman kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu akan memulihkan ciptaan Tuhan. Selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas ciptaannya dan terlibatnya kita dalam gerak pemulihan itu dengan penuh semangat. Jangan ngelokro, tunjukkan nilai-nilai kekristenan dalam hidup kita, dalam keseharian, dalam totalitas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, ketika kami Engkau panggil sebagai mitra-Mu untuk mewujudkan pemulihan ciptaan-Mu, kami seringkali abai, kami seringkali lupa bahwa kami ada, bahwa kami diutus untuk membuat sejahtera bumi ini. Apa yang kami lakukan selama ini
Seringkali kami hanya ingin berkuasa, seringkali kami hanya ingin dihormati oleh orang lain, dan bahkan apa yang kami lakukan hanya untuk kepentingan diri kami pribadi. Untuk itu ampuni kami Tuhan, dan terima kasih karena melalui firman-Mu pada saat ini kami boleh belajar bahwa apa yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami ketika kami menjadi mitra Engkau di dunia ini. Selalu dukung kami Tuhan, supaya kami memiliki semangat yang kuat, bisa menanamkan, memancarkan nilai-nilai Kristen di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Bapa yang ada di surga, kami juga mengucap terima kasih karena kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjalani rutinitas kami, hari-hari kami dengan penuh sukacita. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada dalam hidup kami, ketika kami harus beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, karena pandemi yang saat ini belum berakhir. Tapi satu hal yang kami respon positif dan sukacita, bahwa Engkau ternyata menghendaki tatanan kehidupan baru bagi kami semua. Betapa pentingnya kami bersekutu bersama dengan orang-orang yang Engkau panggil. Terima kasih juga Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami, kesehatan kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Untuk itu kami memohon kepada-Mu Tuhan, bagi saudara muda, saudara tua kami, Tuhan berkati di dalam menjalani rutinitas aktivitas kesehariannya. Juga dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan senantiasa hadir, menolong, menengok segala pergumulan yang kami rasakan, sehingga Tuhan, yang Tuhan lakukan, pergumulan kami semakin lama semakin ringan. Untuk anak-anak kami Tuhan, yang pada saat ini masih rindu akan pekerjaan, kami mohon kepada-Mu, berikanlah pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Anak-anak kami yang saat ini sekolah, meskipun harus sekolah di rumah, tapi kami yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh para guru, para dosen, dapat anak kami terima, sehingga menjadi bekal bagi kami semua, terutama anak-anak kami untuk masa depannya. Berkati juga Tuhan orang tua kami, yang saat ini dekat ataupun yang saat ini jauh. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di masa tuanya Tuhan memberikan semangat, menghibur mereka, sehingga orang tua kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami juga mengingat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Bapak Suhadi, Ibu Marnani, saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami ketahui keadaannya satu persatu, kami memohon kepada-Mu, Roh Kudus-Mu menolong mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Juga yang dalam masa pemulihan, Tuhan senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka memperoleh kesempurnaan kesehatannya. Tuhan yang ada di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Setayu ini, dalam mereka mencari rezeki melalui pekerjaan-pekerjaannya.
Tuhan selalu yang menyertai. Sehingga melalui pekerjaan-pekerjaannya, berkat Tuhan dicurahkan, dan jemaat-jemaat Tuhan semakin bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Begitu juga dalam tugas panggilan gerejamu, majelis gereja, panitia-panitia komisi Tuhan berkati. Sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bangsa kami, bangsa Indonesia, kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, Tuhan yang menolong. Segala pergumulannya, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga menyertai kami semua. Dan pada saat ini pun kami boleh bersama-sama ibadah di minggu ini. Dan kami pun akan mengakhiri ibadah ini. Dan nanti kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami. Doa ini hanya kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Putranya,
Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.